Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar istilah bank syariah? Di tengah dunia perbankan yang semakin modern, ternyata masih ada bank yang beroperasi tanpa bunga. Ya, inilah yang disebut bank syariah, sebuah sistem keuangan yang berlandaskan ajaran Islam. Namun, apa sebenarnya yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional? Kenapa bank syariah dianggap lebih adil dan berkah? Yuk kita bahas bersama-sama dalam video ini. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi atau menghimpun dana dan menyalurkannya kembali berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan yang didasarkan oleh yang pertama Al-Quran dan Hadis, yang kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang ketiga Fatwa DSN, MUI, dan yang terakhir Peraturan OJK dan Bank Indonesia. Selanjutnya itu ada kelebihan dan tantangan bank syariah. Kelebihan yaitu sesuai prinsip agama, kedua lebih adil dan transparan, ketiga ada stabil dalam krisis keuangan, dan terakhir mendorong sektor real. Sedangkan tantangannya, pertama kurangnya literasi keuangan syariah, kedua kurangnya SDM syariah yang kompeten, ketiga produk dan layanan terbatas, dan terakhir persaingan dengan bank konvensional. Selanjutnya ada peran dalam perekonomian, yang dimana ada dua peran dalam perekonomian, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu membiayai UMKM, kedua menyediakan pembiayaan mikro, dan ketiga memberdayakan masyarakat marginal. Sedangkan ekonomi makro yaitu meningkatkan GDP sektor real, menstabilkan sistem keuangan, dan terakhir meningkatkan inklusi keuangan. Prinsip-prinsip bank syariah. Pertama, larangan riba atau tambahan atas pinjaman. Kedua, bagi hasil atau profit and loss sharing. Ketiga, keadilan dan transparansi. Keempat, aktivitas halal. Dan kelima, anti spekulasi dan manipulasi pasar. Akad dalam bank syariah. Akad adalah dasar kontrak dalam transaksi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad tabarru atau non-profit, yang terdiri dari wadiah atau titipan dan kard atau pinjaman kebajikan. Yang kedua, akad tijarah atau komersial, yang terdiri dari mudharabah atau kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, musyarakah, kerjasama modal dari kedua pihak, murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, ijarah, sewa menyewa, dan istisna dan salama, jual beli pesanan. Produk bank syariah. Yang pertama, pendanaan atau funding, yang terdiri dari giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Yang kedua, pembiayaan atau financing, yang terdiri dari murabahah atau pembiayaan barang, ijarah, sewa barang atau jasa, mudharabah dan musyarakah, usaha produktif, istisna dan salam, pesanan manufaktur atau pertanian. Yang ketiga, jasa keuangan, transfer dana, ATM, L atau C syariah, wakaf tunai, dan pengelolaan zakat. Sebagai kesimpulan, bank syariah bukan hanya alternatif perbankan, tapi bagian dari sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan beretika. Dengan memperkuat edukasi, inovasi, dan regulasi, bank syariah berpotensi menjadi pilar utama ekonomi umat dan nasional. Inilah headline news Metro TV. Pemirsa, dugaan kasus kejahatan perbankan syariah yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Bengkulu mulai memasuki babak baru. Dalam fakta persidangan sebelumnya, pihak terdakwa Tiara Kania Dewi secara tegas meminta kasus ini harus ada pihak perbankan syariah atau BSI yang ikut bertanggung jawab. Dan pemirsa, berkaitan dengan penetapan tersangka, oknum anggota Polri yang merupakan suami terdakwa, kuasa hukum menilai terlalu cepat. Apalagi dalam hal ini bersangkutan juga korban. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dede Fastian yang juga tergabung dalam tim advokat DPC Peradi Pergerakan Bengkulu Raya. Ia juga mengatakan permintaan harus ada pihak
Bank BSI yang diseret dalam kasus ini berdasarkan dengan fakta yang disampaikan. Dalam sidang sebelumnya, lewat sejumlah pihak dari bank yang menjadi saksi. Kasus fraud di BSI cabang Bengkulu ini merugikan nasabah hingga 8 miliar rupiah. Terdakwa Tiara Kania Dewi didakwa dengan pasal perbankan syariah junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 65 KUHP, dan penyidikan kasus ini sepenuhnya dilakukan oleh penyidik Subdit 1 Ditip Pedeksus Bareskrim Mabes Polri. Tunggu dikit lagi. Kelalaian tersebut, pihak manajemen ini dibuktikan mendapat SP dengan kesalahan yang berbeda-beda. Nah, ketika mendapat SP itu kan membuktikan bahwa bank ini sudah lalai, dan kemudian diketahui bahwa bilet deposito yang dikeluarkan oleh klien kami itu, salinan ketiganya sampai dengan terjadinya fraud itu tidak pernah dikembalikan kepada BOSM yang memiliki otoritas, sehingga terjadinya kesengajaan ataupun pembiaran. Dalam perbankan tentu kita mengenal soal prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian inilah yang kemudian tidak pernah diterapkan oleh Bank BSI, Parman khususnya. Nah, sehingga terjadinya fraud ataupun kebocoran-kebocoran daripada Bank BSI tersebut.